271. Lu Ye memperhatikan gerakan Hupo. Dia tidak memerintahkan Hupo untuk mencari armor raksasa. Itu adalah keputusan Hupo sendiri. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Hupo. Hupo datang ke sisi armor raksasa dan mengusap kepalanya ke arahnya, membuat beberapa suara wuh. Armor raksasa, yang telah mempertahankan postur itu, bergerak sedikit dan berdiri perlahan. Tanda darah bersilangan di punggungnya mengejutkan. Ki darah keras yang akan mendidih meresap dari tubuh armor raksasa, bercampur dengan energi roh hakinya yang kental dan kental. Mata Giant Armor bersinar dengan cahaya merah gelap, dan tubuhnya yang lebar dan kekar dipenuhi dengan rasa penindasan yang kuat pada saat ini. Tiba-tiba, dia berjongkok dan sedikit menundukkan kepalanya. Rambutnya yang longgar menutupi wajahnya saat dia menghadapi para kultivator Windflower Courtyard dan mengadopsi postur menyerang. Pada saat ini, semua kultivator Myriad Demon Ridge merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Mereka memiliki ilusi bahwa seekor binatang buas yang telah dilepaskan dari kandangnya sedang menatap mereka. Boom! Gelombang udara yang terlihat meletus dari kaki Giant Armor saat dia menyerbu ke depan dengan berani. Darah merah gelap ki dan energi roh kaki bercampur, menyelimuti seluruh tubuhnya dalam lingkaran cahaya yang terlihat dengan kasat mata. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi sikapnya yang gigih memberinya perasaan bahwa bahkan jika ada gunung di depannya, dia masih bisa menghancurkannya dengan kepalanya. Cepat, hentikan dia. Para kultivator Myriad Demon Ridge berada dalam kekacauan. Penjaga asal abadi menyerang mereka, tubuh roh khusus menyerang mereka, Lu Ye dan Yi Yi juga menyerang mereka, dan sekarang armor raksasa menyerbu ke arah mereka. Sisi yang awalnya memiliki keunggulan absolut sekarang dipukuli ke titik di mana mereka tidak bisa melawan. Mereka ingin menangis. Kekuatan artefak dan teknik kekaisaran membombardir armor raksasa, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Mereka semua diblokir oleh lingkaran darah ki dan energi roh di permukaan tubuhnya. Tidak ada yang pernah melihat armor raksasa dalam postur seperti itu, bahkan si Mayang, yang jatuh ke tanah. Seperti gunung yang jatuh, armor raksasa dengan keras menabrak garis pertahanan para kultivator Myriad Demon Ridge. Yang menghalangi bagian depan haruslah seorang kultivator tubuh, yang bisa dilihat dari ki darah yang kaya. Selain itu, kultivator tubuh ini memiliki basis kultivasi Orde ke-9. Saat kedua belah pihak bertabrakan, mata kultivator tubuh Orde ke-9 melebar, dan dia dikirim terbang seperti karung compang-camping. Suara patah tulang datang dari tubuhnya. Mereka berdua adalah kultivator tubuh Orde ke-9, tetapi perbedaan antara dia dan armor raksasa seperti langit dan bumi. Untungnya, dengan gangguannya, kecepatan armor raksasa itu sedikit melambat. Lebih banyak serangan jatuh padanya, dan lingkaran cahaya di permukaan tubuhnya meredup. Armor raksasa mungkin berpikiran sederhana, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan serangan lagi, jadi dia mengangkat tangannya dan meraih ke depan. Mata kultivator tubuh yang dikirim terbang melebar lagi. Dia merasakan seseorang meraih pergelangan kakinya, dan kemudian, dia berputar. Lu Ye, yang berdiri di atap dan mengunyah pil roh, sedang membunuh musuh dengan alat ajaib. Kelopak matanya berkedut. Setelah menjelajahi Spirit Stream Battlefield begitu lama, dia telah mengalami banyak pertempuran, baik besar maupun kecil. Dia bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu, tapi dia belum pernah melihat yang seperti baju besi raksasa sebelumnya. Hanya bisa dikatakan bahwa ketika orang jujur marah, dia benar-benar menakutkan. Setelah beberapa saat, armor raksasa tiba-tiba merasakan cengkeramannya menjadi ringan. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa yang tersisa hanyalah betisnya. Kultivator tubuh Orde ke-9 yang dia tangkap telah lama hancur berkeping-keping. Seperti binatang buas yang terluka, baju besi raksasa itu meraung dan menyerang musuh terdekat. Jujia, yang tidak pernah membunuh satu orang pun sejak dia mulai berkultivasi, akan melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini. Hanya dalam waktu singkat, Myriad Demon Ridge menderita banyak korban. Hanya kurang dari setengah dari 30 atau lebih orang yang telah mengepung armor raksasa yang tersisa. Bahkan di antara separuh ini, banyak yang diikat oleh belenggu roh dan terus dibunuh. Aliran cahaya Imperial Equipment terbang kembali. Energi spiritual yang tersimpan di dalamnya telah habis. Itu perlu diisi ulang sebelum bisa terus digunakan. Lu Ye menyimpannya di kantong penyimpanannya dan menatap Ruo Yan. Dia perlahan mengeluarkan Mountain Ascending Sabre-nya. Tepat ketika dia akan bergegas turun, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia melihat sekelompok besar kultivator bergegas dari ujung jalan. Yang di depan tinggi dan ramping, memperlihatkan pinggang kecil. Siapa lagi selain Cuking?
Setidaknya ada 40 kultivator mengikuti di belakang Chuking. Bersiaplah untuk mundur, Lu Ye menginstruksikan Yi. Jika hanya Ruoyan dan kelompok prajuritnya yang kalah, Lu Ye masih bisa membunuh mereka semua. Namun, Chuking telah membawa sekelompok orang, jadi mereka tidak bisa tinggal lama. Roh-roh mimpi buruk telah menderita kerugian besar. Roh mimpi buruk yang diubah dari Immortal Essence Guard biasa hampir sepenuhnya dimusnahkan. Bahkan beberapa pemimpin tim telah pergi. Para kultivator dari Myriad Devil Ridge tidak akan hanya menerima pukulan dan tidak membalas. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak cukup untuk melawan musuh. Mereka perlu mengisi kembali gelombang Nightmare Spirits. Dia memandang Jujia, yang masih menyerang di bawah, dan melompat turun. Dengan dukungan elemen angin, dia dengan cepat menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran. Pedang panjang itu menebas, dan seorang kultivator Myriad Demon Ridge tertangkap basah dan jatuh ke tanah. Sebuah kekuatan kekerasan menyerang dari samping. Lu Ye mengangkat Mountain Ascending Saber untuk memblokirnya. Pedang mengeluarkan dentang yang melelahkan, dan seluruh tubuhnya dikirim terbang oleh kekuatan itu. Ketika dia mendarat, lengan Lu Ye yang memegang pedang mati rasa. Serangan barusan berasal dari Jujia. Matanya merah, dan dia tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Namun, setelah melihat Lu Ye, mata merah darah Jujia bergerak sedikit. Banyak orang datang. Jika kamu ingin membalas dendam, ikuti aku. Lu Ye berkata dan berlari. Jujia mengabaikannya dan terus menyerang para kultivator Myriad Demon Ridge di dekatnya. Mengaum. Pada saat ini, Hupo meraung padanya dan berbalik untuk mengejar Lu Ye. Dia melompat ke bahu Lu Ye. Nightmare Spirits dengan cepat mundur, meninggalkan kekacauan dan mayat. Setelah berlari untuk jarak pendek, ada suara gemuruh di belakangnya. Lu Ye berbalik dan melihat bahwa Jujia mengejarnya. Dia meminta Jujia untuk mengikutinya, tetapi Jujia tidak menjawab. Namun, Hupo meraung padanya, dan Jujia benar-benar mengikutinya dengan patuh. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan Jujia melihat bahwa Chuking telah membawa sekelompok orang. Dia naif, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat fisiknya, dia hanya akan menunggu kematian jika dia terus tinggal. Setelah mereka berdua mundur, Chuking memimpin sekelompok kultivator ke medan perang. Dia melihat sekeliling, dan matanya menyipit. Apa yang terjadi? Dia telah menerima pesan Ruoyan untuk bertemu dengannya. Ruoyan sudah menemukan jejak Jujia dan menjebaknya. Namun, ketika dia tiba, dia menyadari bahwa pihaknya telah menderita banyak korban. Dari 30 orang yang mengikuti Ruoyan, hanya 10 yang tersisa. Sisanya telah menjadi mayat. Melihat jejak yang tersisa di medan perang, pertempuran ini sangat tragis. Tanah penuh dengan mayat yang rusak, dan ada banyak percikan darah. Seolah-olah seseorang telah diangkat dan dihancurkan dengan keras di tanah. Sulit membayangkan pertempuran seperti apa yang terjadi di sini. Wajah Ruoyan penuh ketakutan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia harus mengakui bahwa adegan Jujia mengamuk barusan benar-benar membuatnya takut. Namun, Jujia mengamuk bukanlah poin utama. Tidak peduli seberapa kuat dia sendirian. Poin utamanya adalah Lu Ye dan banyak penjaga esensi abadi. Tanpa Lu Ye dan penjaga esensi abadi, Jujia pasti sudah mati sekarang. Kakak senior King, Lu Ye tidak mati, dan dia tampaknya bisa memerintahkan pengawal esensi abadi untuk membunuh musuh. Chuking mengerutkan kening saat dia melihat Ruoyan. Dia curiga bahwa adik perempuan juniornya ini ketakutan. Memerintahkan pengawal esensi abadi untuk membunuh musuh tampaknya tidak dapat diandalkan sama sekali. Itu benar. Ruoyan buru-buru menjelaskan apa yang terjadi. Dia juga secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pengawal esensi abadi yang baru saja muncul. Sama seperti waktu sebelumnya, mereka hanya fokus membunuh orang-orang dari Myriad Demon Ridge dan benar-benar mengabaikan Lu Ye. Setelah Lu Ye mundur, pengawal esensi abadi sebenarnya juga mundur. Chuking juga merasa bahwa masalah ini tidak sederhana. Dia ingat bagaimana mereka telah diganggu oleh pengawal esensi abadi ketika mereka telah menyergap Lu Ye sebelumnya. Jika Lu Ye benar-benar bisa memimpin pengawal esensi abadi, maka semua keraguannya bisa dijelaskan. Sebelumnya, bukan penjaga esensi abadi yang muncul untuk mengganggu situasi. Lu Ye lah yang telah mengatur penyergapan. Oleh karena itu, pengawal esensi abadi hanya menargetkan orang-orang dari halaman bunga angin selama pertempuran. Namun, apakah benar-benar ada metode seperti itu? Jika demikian, bukankah Lu Ye akan dapat memimpin pengawal esensi abadi di kota esensi abadi ini? Tidak,
jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, dia tidak akan lolos sekarang. Cepat, kejar mereka. Chu Qing menyadari keseriusan masalah dan segera membuat keputusan. Karena Lu Yie telah melarikan diri, itu berarti bahwa bahkan jika dia bisa memerintahkan pengawal esensi abadi untuk membunuh musuh, bawahannya tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Armor raksasa juga terluka parah. Jika mereka tidak mengejar mereka sekarang, kapan lagi? Mereka harus mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Lu Yie dan armor raksasa. Kemudian, halaman bunga angin akan dapat bergabung dengan Gunung Sunlight untuk mengepung orang-orang dari istana tersembunyi dewa. Harus dikatakan bahwa Chu Qing memiliki beberapa kemampuan untuk dapat menjadi wakil penjaga suatu tempat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lu Yie bisa memerintahkan pengawal esensi abadi, dia bisa menyimpulkan situasi Lu Yie saat ini. Sekelompok orang buru-buru membersihkan medan perang. Di bawah kepemimpinan Chu Qing dan Ruo Yan, mereka dengan cepat mengejar musuh. Sepanjang jalan, Chu Qing mengirim pesan untuk mengumpulkan orang-orang dari halaman bunga angin. Segera, para kultivator yang tersebar berkumpul di lokasi ini. Jejak pelarian musuh terlihat jelas. Ada jejak kaki berdarah besar di tanah, yang ditinggalkan oleh armor raksasa. Mengikuti jejak kaki ini, mereka tidak perlu khawatir kehilangan musuh. Pada saat ini, Lu Yie sudah lari beberapa jalan, dan armor raksasa mengikutinya. Orang besar ini tidak dalam keadaan baik. Auranya sedikit lemah, dan tubuhnya dipenuhi luka. Seluruh tubuhnya diwarnai merah dengan darah. Beberapa darah miliknya, dan beberapa milik musuh. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, tidak mungkin baginya untuk keluar tanpa cedera ketika dia dikepung oleh begitu banyak orang. Tidak hanya dia terluka, tetapi armor raksasa juga diselimuti kesedihan. Tampaknya kematian Sima yang merupakan pukulan besar baginya. Lu Yie tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki armor raksasa dengan Sima Yang, tetapi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang kultivator spiritual kecil berkumis itu. Selain itu, mereka bukan teman, jadi dia meninggal. 272. Alasan mengapa dia secara khusus memberitahu armor raksasa sebelum mundur terutama karena dia tidak ingin melihatnya dikepung dan dibunuh oleh orang-orang di istana bunga angin. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Jika dia bisa membantu, dia akan melakukannya. Tidak seperti Sima Yang, Lu Yie memiliki kesan yang baik tentang baju besi raksasa itu. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Aku punya dendam terhadap orang-orang di sana, jadi kita bisa bekerja sama. Lu Yie menghibur. Armor raksasa menundukkan kepalanya dan tidak menanggapi. Tidak diketahui apakah dia pernah mendengar Lu Yie. Saat dia mengatur napasnya, dia mendengar fluktuasi energi spiritual di dekatnya. Lu Yie mendongak dan melihat seorang kultivator dari Myriad Demon Slit melihat ke arahnya dari atap. Mata mereka bertemu, dan kultivator berteriak, Lu Yie ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, teknik naga api menembak ke arah kultivator. Kekuatan terik menyebabkan udara di sekitarnya terdistorsi. Ekspresi kultivator berubah, dan dia mengelak. Namun, di bawah kendali Lu Yie, teknik naga api berubah arah dan menabrak kultivator. Dengan teriakan, kultivator jatuh ke tanah. Ayo pergi. Lu Yie berlari, dan Giant Armor mengikuti dari belakang. Tidak jauh di belakang mereka, fluktuasi energi spiritual naik dan turun. Jelas, orang-orang dari Myriad Demon Slit mengejar mereka. Mereka berlari sepanjang jalan, tetapi mereka tidak bisa melepaskan pengejar mereka. Dilihat dari gerakan di belakang mereka, semakin banyak orang yang mengejar mereka. Jika Lu Yie sendirian, dia secara alami bisa melepaskan pengejarnya. Dengan bantuan roh angin, orang-orang ini akan bermimpi jika mereka ingin mengejarnya. Namun, armor raksasa tidak bisa. Armor raksasa tidak lambat, tapi dia jelas tidak cepat. Selain itu, cedera Giant Armor tidak ringan. Akan lebih baik untuk menemukan tempat baginya untuk sembuh. Tetapi dengan begitu banyak pengejar mengejar mereka, di mana mereka akan aman jika mereka tidak melepaskannya. Setelah memikirkannya, sepertinya hanya ada satu tempat yang bisa mereka kunjungi. Sesaat kemudian, Lu Yie membawa baju besi raksasa di beberapa jalan dan bergegas ke depan halaman. Tepat ketika mereka berdua tiba, para kultivator dari Myriad Devil Ridge yang mengejar mereka telah mengungkapkan diri mereka. Siluet Chu Qing dan Ruo Yan ada di antara mereka, dan kecepatan mereka sangat cepat. Ketika musuh bertemu, mata mereka akan terbakar oleh kebencian. Kemudian, mereka melihat Lu Yie merapikan pakaiannya, dengan lembut mendorong gerbang halaman, dan berjalan masuk. Kelilingi mereka. Chu Qing berteriak. Hanya dalam waktu singkat, sudah ada 70 hingga 80 orang berkumpul di bawahnya.
Ini hampir satu-satunya kultivator dari halaman bunga angin yang tersisa. Ada juga beberapa kultivator keliling dari Myriad Demon's Reach, tetapi jumlah mereka tidak besar. Ada begitu banyak dari mereka. Bahkan jika Lu Yiyei benar-benar bisa mengendalikan Immortal Essence Guard, mereka masih bisa bertarung. Selain itu, dia tidak melihat jejak penjaga esensi abadi sekarang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sekelompok kultivator melompati tembok tinggi dan mengelilingi seluruh halaman. Chu Qing dan Ruo Yan memimpin 20 orang dari pintu masuk utama, niat membunuh mereka melonjak. Ada ayunan di halaman, dan seorang wanita berbaju merah sedang duduk di atasnya dengan punggung menghadap mereka. Lu Yiyei yang arogan dengan hormat berdiri tidak jauh dari wanita berbaju merah dan berbicara dengannya. Akademi Bunga Angin secara alami tahu bahwa ada roh khusus di Celestial Essence City. Mereka telah bertemu beberapa dari mereka sebelumnya, tetapi mereka semua telah dibunuh oleh mereka. Alasan utamanya adalah karena roh-roh khusus ini sering membuat permintaan yang sangat aneh, yang sulit untuk mereka penuhi. Jika mereka tidak bisa memuaskan mereka, mereka tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa menyerang. Karena itu, ketika Chu Qing melihat wanita berbaju merah, dia tahu bahwa dia adalah tubuh roh khusus. Dia meliriknya dan tidak terlalu memperhatikan pada awalnya. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa melihat cahaya roh wanita itu. Ruo Yan, yang berdiri di sampingnya, tidak begitu jeli. Matanya memuntahkan api, dan dia menggertakkan giginya dan berteriak pada Lu Yiyei, "Lu Yiyei, sudah waktunya bagimu untuk mati." Lu Yiyei sedang berbicara dengan wanita berbaju merah dengan suara rendah. Ketika dia mendengar ini, dia menunjuk ke Ruo Yan dan yang lainnya dan berkata, "Itu mereka. Mereka mengejar saya dan tidak membiarkan saya mencari Tang Yuan." Ayunan yang bergoyang berhenti, dan rambut Lu Yiyei berdiri. Armor raksasa mengeluarkan geraman rendah dan menarik Lu Yiyei ke belakangnya. Lu Yiyei sedikit terkejut saat dia melihat punggung lebar di depannya. Mundur dengan cepat, Chu Qing, yang juga merasakan ada sesuatu yang salah, dengan cepat berteriak. Bom! Pintu halaman tertutup. Pada saat yang sama, jeritan bisa terdengar. Para kultivator dari Myriad Demon's Reach yang berada di dinding jatuh satu persatu seperti pangsit. Mereka tidak mati karena jatuh dari ketinggian beberapa kaki, tetapi mereka dalam keadaan menyedihkan. Halamannya tidak besar, tetapi dipenuhi puluhan orang. Ekspresi Chu Qing begitu muram sehingga air hampir menetes. Dia telah mengalami apa yang Lu Yiyei rasakan sebelumnya. Kekuatan spiritualnya telah terpenjara di tubuhnya dan dia tidak bisa bergerak. Apa yang membuatnya merasa semakin putus asa adalah bahwa Lu Yiyei tampaknya bersekongkol dengan wanita aneh berbaju merah ini. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Lu Yiyei melihat ke arahnya. Ketika mata mereka bertemu, ekspresi pihak lain jelas sedikit sombong, dan dia bahkan mengedipkan mata padanya. Suasana hati Chu Qing menjadi lebih buruk. Dia telah menghadapi banyak situasi berbahaya sejak dia mulai berkultivasi, tetapi tidak ada yang putus asa seperti kali ini. Ketika ada perubahan aneh di halaman, dia tahu bahwa dia telah memprovokasi keberadaan yang kuat yang dia tidak mampu untuk memprovokasi. Kekuatan wanita berbaju merah itu sangat dalam di luar imajinasi. Dia bukan seseorang yang mereka, yang berada di alam aliran roh, bisa melawan. Apakah karena dia Lu Yiyei bisa mengendalikan Immortal Essence Guard? Tidak heran orang ini akan melarikan diri ke sini. Chu Qing harus mengakui bahwa dia salah. Kemampuan Lu Yiyei untuk mengendalikan pengawal esensi abadi tidak ada hubungannya dengan wanita berbaju merah. Dia datang ke sini karena dia tidak punya tempat untuk bersembunyi dengan baju besi raksasa. Dia tidak tahan untuk membuangnya. Dia tidak diragukan lagi sangat puas dengan perkembangan situasi. Jika wanita berbaju merah bisa membunuh semua orang dari Myriad Demon Reach karena marah, itu akan lebih baik. Apakah kamu melihat Tang Yuan? Wanita berbaju merah itu bertanya. Ekspresi puas di wajah Lu Yiyei menghilang, dan dia mengerutkan kening. Hal-hal tampaknya berbeda dari apa yang dia harapkan. Chu Qing juga mengerutkan alisnya. Pembantaian yang dia bayangkan tidak terjadi. Ini memberinya secercah harapan. Memikirkan kembali tubuh spiritual aneh yang dia temui sebelumnya, serta apa yang dikatakan Lu Yiyei sebelumnya. Orang ini juga menyebut Tang Yuan. Chu Qing dengan hati-hati menjawab, "Tidak. Bisakah kamu membantuku menemukan Tang Yuan?" Wanita berbaju merah itu bertanya lagi. Lu Yiyei menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa rencananya telah gagal. Dia awalnya ingin membuat orang lain melakukan pekerjaan kotornya, tetapi sekarang sepertinya wanita berbaju merah ini tidak terlalu efektif. Atau lebih tepatnya, dia tidak mencari pembantaian.
Dia hanya memikirkan kucing bernama Tang Yuan itu. Semakin banyak orang mencari kucing, semakin baik. Tentu, jawab Cuking. Kemudian dia merasa bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya telah kembali normal. Tekanan di mana-mana di sekitarnya juga menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa dia untuk sementara keluar dari bahaya. Setelah merenung sebentar, Cuking membisikkan beberapa patah kata kepada Ruoyan. Ruoyan segera memimpin sebagian besar orang keluar dari halaman kecil dan mengepung luar. Begitu Luye keluar, mereka akan menangkapnya lengah. Cuking tinggal bersama beberapa orang untuk mengawasi pergerakan Luye. Luye secara alami tahu apa yang dia rencanakan. Dalam situasi ini, dia tidak memiliki solusi yang baik. Dengan kekuatannya, ada kemungkinan dia bisa membunuh Cuking dan yang lainnya di sini. Namun, dari sikap wanita berbaju merah tadi, jelas sangat tidak rasional untuk bertarung di halaman kecil ini. Tidak ada yang tahu apa konsekuensinya jika mereka benar-benar bertarung di sini. Mungkin dia bisa sedikit menguji sikap wanita berbaju merah itu. Saat dia memikirkan hal ini, Cuking benar-benar berjalan langsung ke arahnya. Tangan Luye yang menekan gagang pisau mengendur dan mencengkeramnya lagi. Niat membunuh di hatinya berangsur-angsur meningkat. Jika pihak lain berani datang dalam jarak 5 kaki darinya, dia yakin dia bisa mengambil nyawanya dalam 3 tebasan. Namun, ketika niat membunuh Luye meningkat, dia merasakan sensasi menusuk di punggungnya. Tak perlu dikatakan, sumber perasaan ini pasti wanita berbaju merah. Semakin kuat niat membunuhnya, semakin intens sensasi menusuk. Pada akhirnya, dia benar-benar merasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Langkah Cuking juga menjadi melelahkan. Keringat berangsur-angsur terbentuk di dahinya, dan dia perlahan menghentikan tubuhnya. Dia juga memikirkan hal yang sama dengan Luye. Dia sedang menguji sikap wanita berbaju merah. Pada saat berikutnya, Luye melepaskan tangan yang menekan gagang pisau dan niat membunuh di hatinya menghilang. Tiba-tiba tubuhnya terasa ringan. Kemudian, di bawah tatapan ngeri Cuking, dia dengan cepat mendekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Cuking tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, seperti gadis kecil yang lemah yang bertemu dengan pengganggu. Dia mundur sampai tidak ada tempat baginya untuk mundur. Luye tanpa ekspresi mengangkat tangannya, menepuk kepalanya, dan menggosoknya dengan keras, mengacak-acak rambutnya. Kamu harus mencari Tang Yuan. Tang Yuan sangat penting. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu tidak akan makan malam-malam ini. Para kultivator dari Myriad Demon Ridge menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Ekspresi mereka sangat aneh. Ketika Luye mendekati Cuking, mereka juga berpikir untuk menghentikannya. Namun, setiap kali mereka ingin bergerak, ada rasa bahaya yang besar menyelimuti mereka, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Luye berbalik dan pergi, meninggalkan Cuking, yang rambutnya seperti sarang ayam, berdiri di tempat yang sama dengan tatapan kusam di matanya. Dia tidak diserang oleh Luye, jadi dia tidak terluka sama sekali. Namun, pemandangan barusan lebih menyakitkan daripada jika dia terbunuh. Orang yang membunuh saudara perempuannya tepat di depannya, tetapi bukan saja dia tidak bisa membalas dendam, dia bahkan dipukuli kepalanya oleh musuhnya. Tang Yuan. Apa itu Tang Yuan? Dia dengan paksa menekan amarah dan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan baru saat itulah dia merasa seperti hidup kembali. Di sisi lain, Luye berjalan ke tengah halaman kecil. Raksasa Jia sedang duduk di sana bersila. Dia baru saja meninggalkan wanita berbaju merah. Dia berkulit tebal, tetapi dia tidak merasa aman tinggal bersama wanita berbaju merah itu. Pada saat ini, dia menatap Cuking dengan sepasang mata merah. Dia hanya menatapnya, tanpa niat membunuh sedikit pun. Luye tidak memberitahunya tentang misteri halaman kecil ini, tetapi sebenarnya, raksasa Jia memahaminya jauh lebih awal daripada Luye. Orang-orang seperti dia dengan pikiran sederhana dan pikiran jernih seringkali memiliki intuisi tajam seperti binatang buas. Dia mungkin tidak mengerti misteri, tapi dia tahu apa yang terbaik untuknya. Luye mengeluarkan beberapa pil roh dan melemparkannya ke mulutnya. Kemudian, dia duduk di atas kerikil di samping Giant Jia dan mengeluarkan 2 botol spirit pills untuknya. Salah satunya adalah sebotol pil akumulasi roh, dan yang lainnya adalah sebotol pil penyembuhan. Raksasa Jia tidak memiliki tas penyimpanan. Luye telah memperhatikan ini pertama kali dia melihatnya. Tanpa tas penyimpanan, dia secara alami tidak memiliki pil roh untuk dimakan. Raksasa Jia tidak menolak niat baik Luye. Dia mengulurkan tangan dan membuka botol. Tidak peduli berapa banyak pil roh di dalam, dia mengangkat kepalanya dan menelan semuanya.
Kemudian, dia membuka botol kedua dan menelan semuanya. 273. Lu Ye belum pernah melihat orang mengkonsumsi pil spiritual seperti itu. Meskipun dia memiliki pohon bakat yang bisa membakar racun pil, dia tidak berani mengkonsumsi begitu banyak sekaligus. Dia hanya bisa mengatakan bahwa armor raksasa benar-benar berbakat. Langkah kaki bisa terdengar. Lu Ye menoleh dan melihat Chu Qing berjalan ke arahnya. Dia berdiri tidak jauh darinya dengan rambut acak-acakan. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya sebelum dengan lembut memukul dadanya. Kelopak mata Lu Ye melompat. Chu Qing tercerahkan, jadi itulah yang terjadi. Dia bukan idiot, dan setelah marah beberapa saat, dia samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Sederhananya, di halaman kecil ini, selama seseorang tidak mengungkapkan niat membunuh, itu akan baik-baik saja. Ketika Lu Ye menggosok kepalanya, dia tidak mengungkapkan niat membunuh, itulah sebabnya dia tidak peduli. Namun, ini membuatnya merasa terhina, itulah sebabnya dia berlari ke Lu Ye. Dia tidak puas, mengangkat tinjunya dan memukul dada Lu Ye sekali lagi. Kali ini dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, menyebabkan bunyi keras terdengar. Lu Ye menoleh dan menatap gadis berpakaian merah itu. Dia berayun bolak-balik di ayunan, terlihat sangat riang. Tinju kecil Chu Qing terus mendarat saat dia menggertakkan giginya. Aku tidak percaya kamu bisa bersembunyi di sini selamanya. Jika kamu berani pergi, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Lu Ye mengangkat tangannya dan menepuk kepala Chu Qing, menggosoknya sambil membalas, Cuksue mati di tanganku. Ekspresi Chu Qing segera berubah, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Niat membunuh yang melonjak pada saat itu membuatnya ingin dengan ceroboh bergerak ke sini, tetapi rasa bahaya di hatinya membuatnya mengenali kenyataan. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar berani bergerak, dia akan mati sebelum dia bisa membunuh Lu Ye. Kultivasi gadis berpakaian merah itu sedikit terlalu tinggi. Dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya, mata Chu Qing memerah, tapi dia masih tersenyum. Dia melanjutkan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Masih ada puluhan orang di Windflower Courtyard, dan masing-masing dari mereka akan menikam atau menebasmu. Ketika kamu mati, kamu pasti akan mati dengan menyedihkan. Qiaoyun mati di tanganku. Tinju Chu Qing yang memukul dada Lu Ye berhenti, dan dia meningkatkan frekuensi pukulannya. Jika Anda memohon belas kasihan sekarang, saya mungkin mempertimbangkan untuk memberi Anda kematian cepat. Bagaimana? Apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Kamu juga akan mati di tanganku. Lu Ye mengerutkan kening saat dia berbicara. Meskipun wanita ini tidak mengungkapkan niat membunuh, itu masih sedikit menyakitkan ketika dia memukul seseorang. Jika seseorang memukul dadanya, dia tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Itu bukan masalah besar untuk membunuhnya, tapi memukul dadanya akan membuatnya terlihat seperti hooligan. Dengan pemikiran itu, Lu Ye dengan gesit melompat mundur. Armor raksasa, bermainlah dengannya. Armor raksasa, yang sedang duduk bersila di tanah, perlahan bangkit dan berdiri di depan Chu Qing di bawah tatapannya yang tercengang. Aura menindas yang datang langsung hampir mencekik. Dia mendongak dan melihat kumbang raksasa yang lebih tinggi darinya dengan kepala berdiri di depannya. Tidak. Chu Qing tampak sedikit bingung. Armor raksasa itu mengulurkan tangannya yang seperti kipas dan meraih kepala Chu Qing sebelum menggosoknya. Chu Qing mengangkat tangannya, tetapi bahkan jika dia mengulurkan lengannya, dia tidak bisa mengenai dada armor raksasa sama sekali. Adegan yang seharusnya menegangkan tiba-tiba menjadi lucu. Apa yang kalian lakukan di sini daripada mencari Tang Yuan? Sebuah suara samar datang dari samping. Pada titik tertentu, ayunan itu berhenti bergoyang. Lu Ye, yang sedang menonton pertunjukan, armor raksasa, yang sedang menggosok kepala Chu Qing, yang sedang dirusak, dan beberapa kultivator Myriad Devil Rich lainnya, yang tercengang, semua berdiri tegak di depan wanita berbaju merah. Cepat dan pergi. Ya, sekelompok orang menanggapi serempak dan bergegas keluar dari pintu. Chu Qing memimpin beberapa orang dari Myriad Demon Rich dan pergi lebih dulu. Lu Ye dan Giant Armor mengikuti di belakang. Situasi tiba-tiba memburuk. Lu Ye tidak menyangka wanita berbaju merah itu akan mengusir mereka. Situasi ini sangat tidak menguntungkan baginya dan armor raksasa. Orang-orang dari Myriad Demon Rich tergeletak di luar untuk menyergap. Tanpa perlindungan wanita berbaju merah, selama mereka meninggalkan halaman, dia dan armor raksasa pasti akan menderita. Namun, wanita berbaju merah sudah berbicara. Jika mereka terus tinggal, situasinya hanya akan memburuk. Dalam situasi ini, mereka hanya bisa memaksa jalan keluar.
Dia agak yakin bahwa dia bisa melarikan diri, tetapi armor raksasa pasti akan mati. Aku pergi dulu. Saat Lu Ye sedang berpikir, sebuah tangan besar menepuk bahunya, membuatnya berhenti. Kemudian, Giant Armor berjalan melewatinya dan berjalan keluar tanpa rasa takut. Lu Ye mengikuti di belakangnya, dan Hu Po berjongkok di bahunya. Pintu halaman di belakang mereka tiba-tiba tertutup. Lu Ye melihat sekeliling dan melihat bahwa lusinan kultivator dari Myriad Demon Ridge telah mengepung mereka. Sepasang mata menatap mereka, dan semuanya memancarkan niat membunuh. Energi spiritual mulai berfluktuasi. Kultivator Dharma mengaktifkan mantra mereka, dan prajurit dan kultivator hantu mengendalikan senjata spiritual mereka. Armor raksasa membungkuk, dan darahnya mulai mendidih. Dia mengambil posisi menyerang. Lu Ye mengeluarkan Mountain Coiling Sabre dari pinggangnya. Membunuh. Chu Qing memerintahkan. Serangan teredam tiba-tiba terdengar, dan wajah para kultivator Dharma yang sedang mempersiapkan mantra mereka menjadi pucat, dan energi spiritual di tubuh mereka menjadi kacau. Mantra yang akan mereka gunakan semuanya berhenti. Bukan hanya mereka, tetapi para kultivator Dharma dan kultivator hantu yang menggunakan senjata spiritual mereka juga mengalami nasib yang sama, menyebabkan senjata spiritual mereka bergemerincing dan jatuh ke tanah. Lu Ye dan armor raksasa hanya mengambil 2 langkah ketika mereka berhenti pada saat yang sama. Ekspresi Chu Qing menjadi jelek, dan dia buru-buru menenangkan energi spiritual yang kacau di tubuhnya. Lu Ye menyingkirkan Mountain Coiling Sabre, dan juga menekan energi spiritual yang kacau di tubuhnya. Dia hampir ketakutan setengah mati barusan. Di halaman, di depan wanita berbaju merah, niat membunuh tidak diperbolehkan, tetapi juga tidak diperbolehkan di luar halaman. Mungkin di mata wanita berbaju merah, apakah itu Lu Ye, armor raksasa, atau Chu Qing, mereka semua ingin membantunya menemukan kucing itu. Karena mereka mencari kucing, mereka harus mencari kucing dengan benar. Membunuh satu sama lain bukanlah minatnya. Menyadari hal ini, hati Lu Ye menjadi rileks. Tampaknya mereka untuk sementara aman. Setelah beberapa saat, dia perlahan menghembuskan napas, dan energi spiritual yang kacau di tubuhnya menjadi tenang. Dia memandang Chu Qing, yang tidak jauh, dan mengacungkannya. Saya memiliki seseorang yang mendukung saya. Kemudian, dia mengambil langkah maju dengan armor raksasa, dan dengan paksa meremas jalan melalui pengepungan para kultivator dari Myriad Demon Ridge. Mereka sangat arogan. Wajah Chu Qing dipenuhi dengan keengganan, tapi jadi apa? Baru saja, hampir semua orang dirugikan, jadi dia benar-benar tidak berani untuk terus bertarung di sini. Bertarung di sini tidak berbeda dengan bertarung di halaman. Setelah berjalan keluar dari pengepungan, Lu Ye segera berlari ke depan. Armor raksasa tidak bodoh, dan dia buru-buru mengikuti. Mengejar, Chu Qing melambaikan tangannya, dan memimpin 70 hingga 80 kultivator dari Myriad Demon Ridge dalam pengejaran. Situasi kembali seperti sebelumnya, tapi kali ini, Lu Ye dan Giant Armor tidak bisa kembali ke halaman kecil untuk berlindung. Baru saja, wanita berbaju merah itu jelas tidak puas dengan sikap mereka, dan jika mereka berani kembali, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Meskipun situasinya tampaknya tidak berubah, pada kenyataannya, ada beberapa perubahan halus. Lu Ye ingin memahami satu hal sekarang. Jika semuanya benar-benar seperti yang dia duga, maka itu akan menarik. Saat mereka berlari, mereka sudah melewati beberapa jalan. Lu Ye tidak berhenti sampai dia mencapai plaza melingkar. Meskipun armor raksasa itu tidak tahu mengapa dia berhenti berlari, itu juga berhenti. Hanya dalam beberapa napas, Chu Qing memimpin sekelompok kultivator dari Myriad Demon Ridge untuk mengejar ketinggalan. Kelilingi mereka. Chu Qing memberi perintah. Para kultivator dari Myriad Demon Ridge segera membentuk lingkaran, mengelilingi Lu Ye dan Giant Armor. Alasan mengapa mereka tidak melakukan apa-apa adalah karena meskipun mereka jauh dari halaman, pengekangan tak terlihat dari wanita berbaju merah itu masih ada di sana. Ketika dia mengejar Lu Ye, dia ingin membunuhnya beberapa kali, tetapi dia selalu merasa seperti ada duri di punggungnya, dan itu masih sama sekarang. Itu membuatnya kesal. Musuhnya tepat di depannya, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Itu adalah siksaan untuknya. Tampaknya satu-satunya cara untuk menyingkirkan pengekangan adalah dengan menemukan bola beras ketan. Namun, dia lupa menanyakan apa itu bola beras ketan. Dia yakin itu bukan makanan. Roh tidak perlu makan. Sebenarnya, mudah untuk memecahkan masalah ini. Orang-orang yang berada di halaman tidak bisa membunuh Lu Ye dan Giant Armor, tapi yang lain bisa. Jadi dia hanya perlu mencari beberapa pembantu yang belum pernah ke halaman. Ketika dia mengejar Lu Ye dan armor raksasa,
dia telah menghubungi Gunung Sunlight dan meminta mereka untuk mengiring beberapa orang untuk membantu membunuh Lu Ye. Namun, dia mengetahui bahwa pihak lain sudah mulai bertarung melawan orang-orang di Istana Penghilang Dewa. Termasuk kultivator individu yang telah bergabung dengan kedua belah pihak, ada lebih dari 300 orang di kedua sisi. Mereka terkunci dalam pertempuran sengit, dan mereka tidak bisa menyisihkan tenaga untuk saat ini. Pihak lain bahkan berharap dia bisa membawa orang-orang dari Windflower Courtyard untuk membantu. Faktanya, Windflower House akan bergabung dengan Mount Sunlight dan bertarung melawan God Retreated Palace bersama-sama. Namun, mereka bertemu Lu Ye di jalan, jadi mereka bermasalah. Bagaimana mungkin Chu Qing rela menyerahkan Lu Ye untuk membantu Gunung Sunlight? Jika dia pergi, akan sulit untuk menemukan Lu Ye lagi. Dia hanya bisa menunggu sampai perang antara Mount Sunlight dan God Retreated Palace selesai, dan kemudian dia bisa meminta bantuan dari Mount Sunlight. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Gunung Sunlight akan membantu Lu Ye dan armor raksasa, dan kemudian mereka akan bergabung bersama untuk melenyapkan aliansi Haotian. Ini tidak diragukan lagi situasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi Chu Qing dan yang lainnya hanya perlu mengikuti Lu Ye dan tidak membiarkannya kabur. Orang ini seperti belalang di akhir musim gugur, dan dia tidak bisa melompat-lompat lama. Saat dia memikirkan hal ini, sesuatu yang aneh terjadi. Dari binatang peliharaan di bahu Lu Ye tiba-tiba terbang keluar satu demi satu tubuh roh. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 10 tubuh roh berdiri di sekelilingnya. Melihat penampilan tubuh roh itu, kebanyakan dari mereka adalah penjaga esensi abadi, dan 2 di antaranya adalah tubuh roh khusus. Chu Qing terkejut. Bisakah orang ini benar-benar mengendalikan pengawal esensi abadi? Suara tangisan adalah yang pertama terdengar, disertai dengan suara pipa. Sebelum para kultivator dari Thousand Demons League menyadari apa yang terjadi, mereka merasa pusing, dan mereka bingung untuk sesaat. Mereka mengambil kesempatan untuk menembak Spirit Sackless, menangkap 7 atau 8 kultivator di tempat. Liu Sanbao berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar, dan mantra Yi diluncurkan. Hidup mereka mulai layu. Ketika orang-orang dari Thousand Demons League pulih, para kultivator yang terikat sudah mati. 274. Lu Ye tidak berlari selama ini. Sepanjang jalan, dia telah melakukan beberapa upaya, seperti mencoba membunuh Chu Qing. Akibatnya, kultivasi wanita berpakaian merah itu benar-benar mendalam dan dia tidak melakukan apapun padanya. Namun, karena dia telah bergabung dalam pencarian kucing, mereka sekarang adalah sesama pelancong, jadi dia tidak memiliki cara untuk menyerang Chu Qing dan yang lainnya. Dia tidak bisa menyerang, tapi Yi bisa. Mungkin karena Yi bersembunyi di dalam tubuh Hupo, atau mungkin karena Yi adalah roh. Jika Yi bisa melakukannya, begitu juga Nightmare Spirit lainnya. Jadi, sepertinya dia dan armor raksasa baru saja dikepung, tetapi sebenarnya, Lu Ye sedang bersiap untuk melawan. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti di sini. Chu Qing dapat menemukan orang lain untuk membunuh Lu Ye, tetapi Lu Ye tidak perlu mencari orang lain. Dia memiliki sekelompok pembantu di sekelilingnya, tetapi mereka semua tersembunyi di dalam tubuh Hupo. Pertempuran sebelumnya telah secara tajam mengurangi jumlah Nightmare Spirits, tetapi yang tersisa semuanya adalah elit. Tak perlu dikatakan, Liu Sanbao dan wanita pipa adalah 2 roh mimpi buruk khusus, sementara yang lain semuanya berada di level pemimpin pasukan. Efek serangan ini memang luar biasa. Para kultivator Myriad Demon Reach yang diserang secara naluriah mulai melawan. Selusin roh mimpi buruk yang tersisa, bahkan jika mereka semua adalah elit, tidak dapat menahan siksaan dari begitu banyak kultivator. Kemungkinan besar semua roh mimpi buruk, termasuk Yi, akan dihancurkan dalam satu putaran pengepungan. Tepat ketika sekelompok kultivator dari Myriad Devil Reach menyerang, Hupo itu tiba-tiba membuka mulutnya ke arah roh-roh mimpi buruk. Semua roh mimpi buruk berubah menjadi titik cahaya dan tersedot ke dalam perutnya. Pada saat yang sama, Lu Ye melompat tinggi dan mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan. Itu adalah tebasan bulan sabit emas dari kultivator sihir Orde ke-9, dan kekuatannya tidak lemah. Dia ingin mencobanya. Namun, begitu dia melompat, dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan sedikit berlebihan. Ini karena baju besi raksasa itu tiba-tiba memeluk Hupo di lengannya dan menekuk tubuhnya, memperlihatkan punggungnya. Mantra dan kekuatan alat kekaisaran yang awalnya ditujukan pada Hupo dan roh mimpi buruk diledakkan padanya. Jangan. Chu Qing sepertinya menyadari sesuatu dan meraung ngeri. Beberapa kultivator yang cepat bereaksi dengan cepat mengendalikan seni dan artefak mereka untuk terbang melewati tubuh armor raksasa, tetapi mereka yang terlalu lambat tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Setidaknya selusin seni dan artefak mendarat di tubuh armor raksasa, menyebabkan punggungnya berdering keras. Pada saat yang sama, Golden Crescent Slash menebas dada Lu Ye, tapi itu diblokir oleh rune roh pertahanan. Lu Ye dirobohkan dan mendarat di kakinya. Dia meluncur mundur beberapa kaki sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Dia menegakkan tubuhnya, menepuk dadanya, dan menatap kultivator mantra Orde ke-9. Ekspresi pria itu berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan. Selusin kultivator yang telah menyerang baju besi raksasa juga mulai panik. Energi spiritual tiba-tiba menjadi kacau, lalu ganas, disertai dengan suara letupan, seolah-olah balon telah ditusuk dan suara kebocoran udara bisa terdengar. Kakak senior King, selamatkan aku. Kultivator hukum Orde ke-9 yang dilihat Lu Ye mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah Cuking. Ah! Jeritan darah mengental terdengar tanpa henti. Setiap satu dari selusin orang memiliki suara ledakan udara yang datang dari tubuh mereka. Ekspresi Lu Ye menjadi serius. Dugaannya telah diverifikasi, tetapi konsekuensi dari menyerang sesama pencari kucing lebih serius dari yang dia duga. Bahkan jika dia belum pernah mendengar suara unik dari balon udara yang bocor, dia tahu apa itu. Itu adalah suara dari lubang spiritual mereka yang dihancurkan. Melihat ekspresi sedih di wajah mereka, jelas bahwa bukan hanya satu lubang spiritual yang rusak, tetapi satu demi satu. Ini adalah hukuman dari wanita berbaju merah. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika lubang spiritual mereka rusak, dari tahap ke-9 ke tahap ke-8, lalu ke tahap ke-7, dan kemudian ke kematian mereka. Hupo, yang dilindungi oleh armor raksasa, melompat keluar. Tanpa perintah Lu Ye, ia membuka mulutnya dan melepaskan semua roh mimpi buruk. Mata Cuking bergetar hebat saat dia berteriak, lari. Suara isak tangis kembali terdengar. Meskipun Myriad Demon Ridge disiapkan kali ini, jadi efeknya tidak sebaik sebelumnya, itu masih sedikit mempengaruhi mereka. Belenggu roh terbang keluar, diikuti oleh serangan Liu Sanbao dan mantra Yi Yi. Situasi berubah tajam menjadi lebih buruk. Lusinan orang yang telah mengepung Lu Ye dan Giant Armor melarikan diri dengan putus asa, seolah-olah ada binatang buas di belakang mereka. Cuking, yang memimpin, menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Karena wanita berbaju merah, mereka tidak bisa menyerang Lu Ye dan armor raksasa. Namun, Lu Ye bisa memerintahkan pengawal esensi abadi untuk membunuh mereka. Perasaan dipukuli tanpa bisa membalas ini sangat mengerikan. Akan baik-baik saja jika itu saja. Hanya ada selusin tubuh roh, dan lusinan orang dari Myriad Demon Ridge dapat dengan mudah melenyapkannya. Namun, tubuh roh ini bisa ditelan oleh binatang peliharaan Lu Ye. Bahkan jika mereka secara tidak sengaja melukai Lu Ye dan armor raksasa, mereka tetap akan dihukum oleh wanita berbaju merah. Konsekuensinya terlalu tragis, dan tidak ada yang mau mengambil risiko. Mereka tidak bisa melawan. Jika mereka tetap tinggal, mereka masih akan dipukuli. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melarikan diri. Lusinan orang berlari di depan sementara roh-roh mimpi buruk mengejar mereka. Dari waktu ke waktu, mereka akan melepaskan belenggu roh. Lu Ye dan Giant Armor bahkan lebih jauh di belakang, berjalan-jalan santai. Sepanjang jalan, selalu ada kultivator Myriad Demon Ridge yang tidak beruntung yang diikat oleh spirit Sackless dan dibunuh. Kelompok 70 hingga 80 orang terus berkurang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, lebih dari setengahnya hilang. Pada tingkat ini, selama ada cukup waktu, Cuking dan kelompoknya tidak akan bisa lolos dari kematian. Armor raksasa, yang mengikuti Lu Ye, jelas tercengang. Dia tidak bisa mengerti bagaimana situasinya telah berkembang sejauh ini, tetapi dia senang melihat itu terjadi. Ring 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 ring. Tiba-tiba, suara bel yang renyah terdengar dari tidak terlalu jauh, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah aliran jernih mengalir melalui hati mereka, menjernihkan pikiran mereka. Lu Ye melihat ke arah sumber suara dan melihat sosok kecil tapi kuat berlari di atas atap. Itu adalah kucing putih dengan bulu lembut dan berkilau. Ada bel kecil di lehernya, dan bel berbunyi dari sana. Apakah benar-benar ada kucing? Sebelumnya, ketika wanita berbaju merah memintanya untuk mencari kucing, dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, sepertinya benar-benar ada kucing putih bernama Tang Yuan di kota ini. Tampaknya tertarik oleh keributan itu dan berlari bersama kerumunan di atap terdekat, menyaksikan keributan itu saat berlari. Lu Ye tidak tahu apa yang akan dia dapatkan jika dia membantu wanita berbaju merah membawa kucing itu kembali.
Apakah itu Liu Sanbao atau gadis pipa, obsesi mereka tidak pernah terpuaskan. Namun, itu patut dicoba. Mungkin akan ada beberapa manfaat yang tidak terduga. Dengan pemikiran ini, Lu Ye mengaktifkan rune roh angin di kakinya. Dia menginjak tanah dan menerkam ke arah kucing putih yang sedang berlari. Saat jarak di antara mereka semakin pendek, Lu Ye mengulurkan tangannya untuk meraih kucing putih itu. Tapi kali ini, dia tidak menangkap apa-apa. Gerakan kucing putih itu sangat lincah. Saat Lu Ye hendak menangkapnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan ia melompat ke depan dengan selisih jarak yang besar. Lu Ye mendarat di atap dan tidak berhenti. Dia mengejar kucing putih itu. Kucing putih itu melarikan diri. Kecepatannya sepertinya tidak terlalu cepat, tapi sebenarnya sangat lincah. Setiap kali Lu Ye menyerangnya, itu akan mampu mengelak dengan jarak yang sangat tipis. Ini memberi Lu Ye perasaan bahwa itu sedang bermain-main dengannya. Lu Ye mengerutkan kening dan menepuk kantong penyimpanannya. Dua peralatan kekaisaran terbang keluar dan saling bersilangan saat mereka terbang menuju kucing putih. Tubuh kucing putih itu tiba-tiba menjadi jauh lebih lincah. Itu bergerak dan melompat sedikit, menghindari serangan peralatan kekaisaran satu persatu. Armor raksasa. Lu Ye berteriak di bawah. Armor raksasa itu melompat ketika mendengar suara itu. Itu sudah melihat kucing putih dan telah menunggu kesempatan. Ketika mendengar panggilan Lu Ye, ia melompat ke atap dan menghalangi jalan kucing putih itu. Itu membuka dadanya yang lebar dan tampak seperti sedang menunggu kucing putih datang. Kucing putih itu berlari ke arahnya. Armor raksasa itu mengulurkan tangannya yang seperti kipas untuk meraihnya, tapi tidak berhasil menangkapnya. Kucing putih itu bahkan menginjak tangannya dan dengan gesit membalik, mendarat di kepala armor raksasa itu. Lu Ye dan baju besi raksasa membeku pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah terkena kutukan pembekuan tubuh. Di atas kepala armor raksasa, kucing putih itu mengeong dan mengangkat cakarnya untuk menjilatnya. Ini menyebabkan mata Giant Armor berputar ke atas. Ia kemudian menatap Lu Ye dan membuka kedua tangannya yang besar, perlahan-lahan bergerak ke arah atas kepalanya. Lu Ye menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan untuk tidak bertindak gegabah. Kemudian, dia mengangguk. Pada saat berikutnya, baju besi raksasa itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menamparkan kedua tangannya di tengah. Bom! Suara ledakan terdengar, dan gelombang udara yang bisa dilihat dengan kasat mata menyapu ke segala arah. Jika pukulan ini mendarat, bahkan jika kucing putih itu adalah tubuh roh, mungkin tidak akan ada mayat yang tersisa. Namun, kucing putih itu sudah mendarat dengan ringan tidak jauh dari sana, dan matanya menunjukkan ekspresi penghinaan yang sangat jelas. Armor raksasa menerkam ke arahnya seperti anjing lapar. Dengan benturan keras, sebuah lubang besar pecah di atap, dan seluruh tubuhnya jatuh. Kucing putih itu bahkan memiliki waktu luang untuk melihat situasi di bawah. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Lu Ye bergegas ke depan dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, saat hampir berhasil, kucing putih itu berlari ke samping lagi, tatapan jijik di matanya menjadi lebih intens. Lu Ye melihatnya, berpikir sejenak, dan melompat turun dari atap. Dia yakin bahwa benda kecil ini sedang bermain dengannya dan baju besi raksasa itu. Itu terlalu cepat, dan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Setelah mengkonfirmasi ini, Lu Ye tidak ingin membuang waktu lagi. Membunuh Cuking dan yang lainnya adalah hal yang paling penting saat ini. Armor raksasa berjalan keluar dari ruangan dengan lubang di dalamnya. Melihat Lu Ye, itu meminta pendapatnya. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Sementara mereka berdua mengejar kucing putih, Hupo tidak tinggal diam. Itu memimpin Nightmare Souls untuk mengejar kucing putih. Lu Ye dan baju besi raksasa melanjutkan perjalanan mereka lagi. Kadang-kadang, mereka akan melihat satu atau dua mayat dibunuh oleh Nightmare Souls. Suara gemerincing terus terdengar. Kucing putih telah mengikuti mereka dari atap di dekatnya, terang-terangan memprovokasi mereka. Lu Ye menutup matanya, berpura-pura tidak melihatnya. Tidak lama kemudian, mereka tiba-tiba merasakan gelombang energi spiritual yang kacau dan ganas di depan mereka. Tampaknya banyak orang berkelahi di sana. Yi membawa Hupo kembali. Lu Ye pergi untuk bertanya dan mengetahui bahwa memang ada banyak kultivator yang berkelahi di sana. Dilihat dari skalanya, itu pasti istana retret dewa dan gunung sinar matahari. Cuking dan yang lainnya yang dikejar oleh mereka sudah bertemu dengan orang-orang gunung Sunlight. Yi melihat semuanya menjadi tidak terkendali, jadi dia membawa Hupo kembali. 275. Diharapkan bahwa Cuking akan pergi ke gunung Sunlight. Lagi pula,
Mereka diburu dan tidak bisa melawan. Itulah satu-satunya pilihan yang mereka miliki jika mereka ingin bertahan hidup. Namun, menurut Yi, Istana Retret Dewa tidak dalam situasi yang baik. Mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat bertarung melawan Mount Sunlight. Lu Ye tidak mengerti. Dia telah melawan orang-orang dari Istana Bunga Angin dan membunuh banyak dari mereka. Biasanya, Istana Retret Dewa hanya perlu berurusan dengan Gunung Sunlight. Kedua belah pihak hampir sama dalam kekuatan. Mengapa Gunung Sunlight lebih unggul? Kembali di lembah, Jian dari Istana Pertapa Dewa telah mencoba merekrutnya, tetapi dia menolak tawaran itu. Saat itu, dia merasa lebih baik bekerja sendiri daripada bekerja dengan seseorang yang tidak dikenalnya dan mendengarkan perintah mereka. Ternyata dia benar. Jika dia bersama God Retreated Palace, dia tidak akan mendapatkan begitu banyak keuntungan. Istana Retreat Dewa berada dalam situasi yang buruk. Setelah Thousand Demon League mengalahkan God Retreated Palace, aliansi Haotian di Celestial Origin City tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye memutuskan untuk bertemu dengan God Retreated Palace. Ini bukan waktunya untuk bertarung sendirian. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Lu Ye dan armor raksasa memasuki area di mana kedua kekuatan itu bertarung. Ada lebih dari selusin jalan di daerah ini, di mana para kultivator dari dua kekuatan bertarung. Rumah-rumah itu penuh dengan niat membunuh. Tidak ada yang tahu apakah ada musuh yang bersembunyi di dalamnya atau tidak. Jika mereka lewat, beberapa kultivator yang bermusuhan mungkin keluar dari rumah. Di jalan yang panjang, beberapa kultivator dari aliansi Haotian bertarung dan mundur. Darah mereka mewarnai tanah menjadi merah, dan ada mayat rekan mereka di jalan. Para kultivator dari Thousand Demon League yang mengejar mereka jauh lebih kuat dari mereka. Mereka telah mengirim pesan untuk meminta bantuan, tetapi mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Semua orang diserang. Tidak ada yang bisa datang untuk membantu mereka. Mereka tangguh. Mereka tahu mereka dalam bahaya, tetapi mereka tidak ingin menunggu kematian. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk mati bersama musuh-musuh mereka. Namun, para kultivator dari Thousand Demon League yang mengejar mereka telah dikalahkan seperti ini sebelumnya, jadi mereka sangat berhati-hati. Mereka tidak akan mendekati mereka. Mereka hanya menggunakan senjata dan seni bela diri untuk membunuh mereka. Rupanya, mereka ingin membunuh mereka setelah energi spiritual mereka habis. Melihat melalui rencana musuh, beberapa dari mereka tidak berani menunda lebih lama lagi. Saling bertukar pandang, pemimpin kelompok mengeluarkan perintah, dan mereka semua maju. Garis-garis cahaya melintas dan darah memercik. Dua orang telah jatuh saat mereka bergegas ke depan, dan sesaat kemudian, dua lainnya jatuh. Akhirnya, seorang kultivator bela diri tingkat ke-8 tiba di depan musuh. Artefak roh di tangannya mekar dengan cahaya yang menyilaukan saat ia menghancurkannya ke arah kultivator Myriad Demon League terdekat. Namun, sebelum serangannya bahkan bisa mendarat, mantra menghantam dadanya dan membuatnya terbang. Jatuh ke tanah, pria itu sudah terengah-engah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Di sisi Myriad Devil Ridge, kultivator terkemuka mendengus dingin. Dia mengangkat artefak rohnya dan akan mengakhiri hidup kultivator senjata. Tepat ketika dia akan bergerak, dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Suara apa itu? Suara gemuruh dengan cepat mendekat dari samping, dan kemudian sebuah lubang besar menabrak rumah di samping, dan sesosok tinggi dengan berani keluar dari lubang. Melihat orang ini, kultivator Myriad Devil Ridge terkemuka berseru, armor raksasa. Orang ini jelas mengenali armor raksasa. Armor raksasa, yang telah mengikuti fluktuasi energi roh ke tempat ini, melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi sebelum dia bisa mengetahui situasinya, dia dikepung oleh kelompok kultivator Myriad Devil Ridge. Dia menundukkan kepalanya dan mengambil posisi menyerang musuh. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan bergegas keluar. Serangan menghantamnya satu demi satu, menyebabkan permukaan tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya. Jarak antara para kultivator Myriad Devil Ridge dengan cepat dipersingkat, dan kelompok kultivator Myriad Devil Ridge tersebar ke segala arah. Formasi yang awalnya ketat tiba-tiba hancur berantakan, dan satu kultivator tidak bisa menghindar tepat waktu. Tulangnya dipatahkan oleh Giant Armor, dan dia dikirim terbang. Sebelum kultivator 10.000 Devil Ridge bisa masuk ke formasi lagi, mereka tiba-tiba mendengar suara isak tangis dan suara pipa yang dimainkan. Segera setelah itu, penjaga esensi abadi muncul di atap di semua sisi, dan rantai pengikat roh menyelimuti kepala mereka. Garis-garis cahaya keluar dari artefak kekaisaran, memanen nyawa mereka.
Hanya dalam waktu singkat, kelompok 7 atau 8 kultivator Myriad Devil Reach ini semuanya terbunuh. Lu Ye mengambil kembali artefak kekaisarannya dan melompat turun dari atap. Sekelompok bilin mengikuti di belakangnya. Dia pergi ke kultivator aliansi Haotian yang berlumuran darah dan memeriksa luka-lukanya. Setelah beberapa saat, Lu Ye menghela nafas dalam hatinya. Orang ini tidak bisa diselamatkan. Luka-lukanya terlalu parah. Pada saat ini, kultivator senjata Orde ke-8 ini tampaknya telah mendapatkan kembali cahaya terakhirnya. Wajahnya sedikit kemerahan, dan dia melihat bilin di sekelilingnya dengan heran. Kemudian, dia melihat Lu Ye dan armor raksasa, dan matanya yang semula redup menyala dengan harapan. Dia meraih lengan Lu Ye dan berkata, "Pergi dan selamatkan dia." "Mengerti." Lu Ye mengangguk dengan lembut. Tangan yang meraih lengan Lu Ye jatuh, dan vitalitas kultivator senjata ini dengan cepat menghilang. Yi membersihkan medan perang, dan armor raksasa berjalan dengan seorang kultivator Myriad Devil Reach yang telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia mengangkatnya di depan Lu Ye. Lu Ye menatapnya dengan bingung. "Kamu bunuh dia," Giant Armor berkata dengan suara rendah. "Aku sendiri yang membunuhnya." Lu Ye berpikir bahwa armor raksasa memberinya poin prestasi. Sedikit yang dia tahu bahwa ketika armor raksasa mengikuti Sima yang di masa lalu, setiap kali dia bertarung, armor raksasa akan menyerang ke depan, melumpuhkan musuh-musuhnya, dan akhirnya, Sima yang akan menuai hasilnya. Armor raksasa menggaruk kepalanya dengan canggung. Meskipun dia telah membunuh beberapa orang dari Windflower Courtyard dalam hiruk-pikuk sebelumnya, pada saat itu, dia benar-benar didominasi oleh kemarahan di dalam hatinya dan tidak mengingatnya. Membunuh agak aneh baginya. Namun, dia juga seorang kultivator Orde ke-9 dan belum pernah membunuh musuh sebelumnya. Bukannya dia tidak ingin membunuh mereka, itu karena Sima yang tidak membiarkannya. Setelah memikirkannya sejenak, armor raksasa melemparkan kultivator Myriad Devil Reach yang dia bawa ke tanah, mengangkat kakinya, dan di bawah tatapan ngeri pihak lain, menginjak kepalanya. Seperti semangka yang dihancurkan, pemandangannya sangat berdarah. Lu Ye meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya berkata, "Ayo pergi." Mengikuti sumber fluktuasi energi roh, mereka menyelamatkan dua kelompok kultivator Grand Heaven Union di sepanjang jalan, yang semuanya telah terbunuh dan tersebar. Di bawah bimbingan mereka, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, Lu Ye akhirnya tiba di medan perang utama di mana kedua kekuatan itu bertarung. Semua rumah di dekatnya telah hancur, dan tembok yang rusak serta mayat para kultivator dari kedua sisi dapat terlihat di mana-mana. Hanya ada sekitar 100 kultivator yang tersisa yang dipimpin oleh Vanishing God Palace, sementara sisi lain yang dipimpin oleh Sunlight Mountain memiliki lebih dari 150 kultivator. Kedua belah pihak bertarung melintasi langit, artefak dan seni rahasia berkedip dengan cemerlang. Dengan perbedaan jumlah, pihak Grand Heaven Union jelas dirugikan, terus-menerus ditekan dan dipaksa mundur. Dari waktu ke waktu, teriakan bisa terdengar. Saat para kultivator Grand Heaven Union terus terluka dan terbunuh, keuntungan sisi Myriad Devil Reach tumbuh. Dalam situasi ini, dapat dikatakan bahwa Grand Heaven Union tidak jauh dari kekalahan. Namun, semua orang melawan. Tidak ada yang melarikan diri karena semua orang tahu bahwa melarikan diri saat ini hanya akan memperburuk situasi. Pada saat ini, jika mereka meringkuk bersama, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi jika mereka tersebar dan melarikan diri, mereka mungkin dapat bertahan untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, mereka hanya akan dikalahkan oleh Myriad Devil Reach satu demi satu. Meski begitu, pihak Grand Heaven Union hanya menunda hal yang tak terhindarkan. Serangan Myriad Devil Reach sangat ganas. Mereka mencoba mengatur beberapa serangan, tapi sayangnya, mereka tidak bisa menembus garis pertahanan Grand Heaven Union. Bukannya mereka tidak tahu bahwa mereka harus bertarung dengan mantap saat ini. Dalam situasi seperti itu, selama sisi Myriad Devil Reach bertahan, mereka perlahan bisa membuat musuh mati. Bagaimanapun, perbedaan jumlah ada di sana, dan tidak mungkin untuk menebusnya. Itulah yang telah mereka lakukan sebelumnya. Namun, karena orang-orang dari rumah bunga angin berkumpul dan membawa pesan, serangan Myriad Devil Reach menjadi lebih ganas. Mereka ingin mematahkan garis pertahanan Grand Heaven Union sesegera mungkin untuk mencegah perubahan apapun. Akhirnya, perubahan itu datang. Ketika kedua belah pihak bertarung dengan sengit, ada suara tangisan, dan dampak tak terlihat menyebar ke segala arah, menghentikan serangan dari banyak kultivator Myriad Devil Reach sejenak.
Para kultivator Grand Heaven Union yang telah ditekan dan dalam posisi yang tidak menguntungkan tiba-tiba merasakan sedikit tekanan, jadi mereka mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pada saat yang sama, roh mimpi buruk muncul satu demi satu, dan belenggu spiritual ditembakkan. Terperangkap lengah, sisi Myriad Devil Ridge menderita kerugian besar. Hampir 10 anak buah mereka dibelenggu dan kemudian dibunuh. Di sisi Grand Heaven Union, banyak kultivator melihat ke arah sumber suara, dan mereka semua terkejut. Karena mereka melihat sosok tinggi di sana. Ini armor raksasa. Sima Yang, hajingan itu, akhirnya datang. Sepertinya dia tidak terlalu bodoh. Seruan terdengar. Tampaknya kedatangan armor raksasa telah membuat para kultivator Grand Heaven Union merasa jauh lebih nyaman. Ini bisa dimengerti. Armor raksasa terkenal, dan para kultivator di dekatnya semua tahu seberapa kuat fisiknya. Pada saat kritis ini, tiba-tiba memiliki seorang kultivator fisik yang kuat di pihak mereka secara alami dapat menenangkan hati orang. Belum lagi hal lain, dengan armor raksasa di sini, tidak akan mudah bagi sisi Myriad Devil Ridge untuk menerobos. Namun, yang lebih membingungkan mereka adalah mengapa armor raksasa berdiri dengan sekelompok tubuh roh. Tubuh roh itu tampaknya menjadi penolong mereka, karena mereka menyerang sisi Myriad Devil Ridge. Terlebih lagi, orang yang berdiri dengan armor raksasa dan melakukan skill naga api sepertinya bukan Sima Yang. Di kerumunan, Jian menghela nafas lega. Sebelum ini, dia telah mencoba berkali-kali untuk mendapatkan Sima Yang dan armor raksasa di sisinya, tetapi dia gagal. Sima Yang adalah orang yang sombong, dan tidak mungkin untuk memindahkannya tanpa memberinya keuntungan yang cukup. Namun, Gusen Yang dipenjara di ruang bawah tanah kota esensi surgawi. Tanpa bantuan Gusen Yang, bagaimana mungkin Jian menjanjikan sesuatu kepada Sima Yang? Sekarang tampaknya Sima Yang masuk akal. Dia tahu bahwa dia harus datang untuk membantu. Dia juga melihat tubuh roh di sekitar armor raksasa. Dia bingung, tapi ini bukan waktunya untuk menyelidiki. Karena tubuh roh itu menyerang Myriad Devil Ridge, mereka pastilah pembantu mereka. Di sisi lain, di kamp Myriad Devil Ridge, seorang pria muda menatap Nightmare Souls dengan wajah dingin. Dia melihat Lu Ye yang sedang melakukan keterampilan naga api. Pria ini adalah Qiming, kepala penjaga Gunung Sunlight. Apakah itu Lu Ye dari Sekte Giok Darah? Qiming mengerutkan kening. Ya, jawab Cuking, yang berdiri di sebelah Qiming, sambil menggertakkan giginya. Begitu banyak dari kalian yang dibunuh olehnya. Qiming terdengar sedikit tidak senang.